saham H sampai saham F. H, G, A, J, F. Sebagai latihan motoriknya aja ya. Sama nggak angkanya? Jadi mengakumulasikan nilai AI dan BI-nya. Loba matak aku itu nulisnya loba. Udah atau belum? Udah belum? Udah atau belum? Oke, gimana hasilnya? Apakah sama? Nilai AJ, BJ untuk 5 saham teratas, H, G, A, J, F. Gimana hasilnya? Sama Bu. Sama Bu. Oke. Sama Bu. Ya, sama ya. Nah, dengan demikian, oke ya. Di sini lihat lagi di dalam fotonya, ya. Jadi kita sudah mencari nilai AJ dan BJ, kemudian sekarang hitung nilai CI-nya. Oke, coba lihat di nomor 3. Kan AJ udah dapat tuh AJ-nya kan? Kemudian BJ-nya sudah dapat itu. Tapi untuk AJ-nya kalikan dengan sigma M kuadrat. Dan untuk BJ-nya dikalikan dengan sigma M kuadrat terus plus 1. Coba, apakah betul sekarang CI untuk H itu 8,72, untuk G 9, untuk A 9, sampai dengan untuk F itu 8,53. Silakan dicoba. AJ, BJ udah dapat kan? Nah, jadi CI itu sama dengan sigma dari sigma atau varians pasar dikalikan akumulasi AJ tadi. Nah, kan intinya lihat di pokoknya dalam satu deret itu saja dan dibagi dengan sigma dari BJ-nya dikali varians pasar tambah 1. Oke. Ini dulu ya, kalian kalikan dulu varian pasar dikalikan dengan sigma BJ-nya baru plus 1 gitu. Silakan. Oke, saya akan mencoba sampai dengan saham F ya, sampai dengan saham F. HGAJF ya, 5 pertama. Oke, silakan. Saya buka air sebentar ya.
Yuk, nggak boleh. Oke, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Ada masalah atau lancar? Sama Ibu, cuman beda selisih aja. Berapa selisihnya? Misalnya gimana misalnya? Ini dengan siapa ini? Amanda Ibu. Oh, Amanda. Oke, Amanda. Gimana, Amanda? Bedanya gimana? Bedanya, Amanda? Soalnya ini saya lihat PPT-nya nggak kembali. Gimana? Yang H 8,74. Oke, kalau yang G-nya? Yang G-nya 9,02. Oke. Nah, yang lain gimana yang lain? Coba yang lain. Sama Bu, beda selisih Oh, dikit sama. doang Bu. Sama dengan yang tadi? Iya Bu. Yang apa? Yang Bentar ya, saya coba hanya pastikan dulu, bentar. Yang lain gimana? Yang lain juga harus bisa ya? Coba yang lain juga harus bisa ini. Oke, ya. 0,87 ya. Jadi 87,4 tadi ya. Nah, yang lain gimana? Saya ingin tahu yang lain. Ada masalah nggak? Untuk yang bagian penyebutnya itu kalian menghitungnya kalikan dulu varians pasarnya, sigma M kuadratnya dikalikan dulu dengan sigma dari BJ-nya, baru plus 1 gitu ya. Jangan 1 plus nanti akan beda nanti hasilnya. Jadi kalikan dulu sigma M kuadrat dikalikan dulu dengan sigma penjumlahan dari BJ, baru hasilnya berapa, baru plus 1. Kalau yang di atasnya yang pembilangnya itu langsung kalikan aja varians pasar kalikan dengan hasil penjumlahan dari AJ-nya. Oke, saya ingin yang lain. Gimana yang lain? Untuk yang saham H, saham G, saham A aja. Yang lain gimana yang lain? Halo. Yang lain gimana? Beda selisihnya aja, Bu. Nggak apa-apa kalau selisih ya, tapi nggak jauh kan nol. Maksudnya sini di desimal 0,0 sekian gitu kan? Bukan di desimal pertama kan? Iya, Bu. Oke, Iya, ya. Iya, Bu. Ya, yang lain harapan saya yang lain juga sama ya. Yang lain juga sama harapan saya ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kan ini kita dilihat ya, kita mau mencari nilai C. C itu cut off-nya. Berarti kita lihat di sini untuk yang contoh ini. Ini kan dari 8,72 yang H, kemudian yang G itu CI-nya 9, yang A itu 9,
kemudian F turun lagi 8,94. Maka kita mencari yang optimal itu sampai dengan yang angka 9. Gitu ya, sampai dengan yang angka sebentar. Oke, ya. 8,729 ini paling tinggi berapa? 9 ya? Tapi kalau kalian bisa teruskan nanti mungkin akan lihat bedanya antara G dengan A itu berapa. Nah, udah. Kalau C-nya sudah dapat, udah ya berarti ya. Saya asumsikan semua udah bisa menghitung nilai C-nya ya. Nah, sekarang berarti kita akan melihat perbandingan. Ini lihat lagi kembali di ininya. Lihat kembali di bukunya supaya ada langkahnya. Oke. Kita lihat langkah berikutnya apa itu di situ? Langkah berikutnya? Ada nggak langkah berikutnya? CI adalah nilai C untuk dan seterusnya ya. Kemudian langkah berikutnya besarnya cut off adalah titik C di mana nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari CI. Oke. Nah, ini coba kalian lihat sekarang. Kalian lihat yang saham mana yang nilai ERB-nya lebih besar dari CI-nya? Yang mana? Coba. Kalian lihat dari 10 saham yang akan membentuk portofolio ini, saham mana yang udah diurutkan dari HG sampai dengan yang terendah itu adalah C, dan udah dihitung CI-nya masing-masing. Sekarang menurut kalian, saham mana yang nilai ERB-nya lebih besar daripada CI-nya? Yang mana? Saham apa? Yang nilai ERB-nya lebih besar dari CI-nya, saham mana? H dan G. Saham H. Oke, dua saham tertinggi ya. Dua saham tertinggi ini ya. Saham H dan saham G. Kita lihat, saham H itu ERB-nya 10,83, CI-nya 8,72. Saham G 9,33, ini 9. Saham A itu sama, ERB sama dengan CI, tapi yang dicari di sini adalah yang ERB-nya lebih besar dari CI. Kesimpulannya, berarti ada 2 saham dari 10 saham yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal. Sudah saya sampaikan di awal bahwa yang namanya portofolio itu minimal 2 saham. Kalau 1 aset tunggal, tapi kalau 2 udah portofolio. Artinya sekali lagi, dari 10 saham yang akan digunakan untuk membentuk portofolio ini, ternyata hanya 2 saham yang akan membentuk portofolio optimal, yaitu saham H dan saham G dengan indikatornya nilai ERB-nya lebih besar daripada nilai CI-nya. Hanya H dan G. Sampai sini paham? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Paham, saya Bu. lanjutkan. Nah, ya, sekarang langkah berikutnya kan sudah tahu nih, dari 10 saham, ada 2 saham yang akan membentuk portofolio optimal. Pertanyaan berikutnya, kalau saya punya dana, sebagai investor, punya dana sekian rupiah misalnya, berapa persen dari dana saya ini dialokasikan ke H, berapa persen yang dialokasikan ke G, gitu kan? Nah, di sini ada rumusnya di sini. Nah, ini langkah berikutnya dalam PPT, ini ada H dan G untuk langkah pengerjaannya dalam buku yang sudah saya foto. Oke ya, itu ada di halaman, langsung ke soalnya aja, itu di halaman berapa itu? Di halaman 435 dan 436, itu ending, di end-nya itu ya. Jadi kalian lihat nanti langkahnya, yang Z itu ada rumusnya kan, yang Z itu rumusnya beta dibagi dengan sigma EI kuadrat dikali ERB min C astriksnya. Oke ya, sekarang saya minta waktu sedikit ya, coba kalian hitung ZI untuk H aja, betul nggak? 0,6270, betul nggak? Untuk H aja. Rumusnya apa? Rumus Z-nya itu adalah Z sama dengan B dibagi sigma EI kuadrat dikali ERB min C astriksnya. Berapa C astriksnya? C astriksnya ini tadi. Berarti C astriksnya itu yang 9.
Ya kan? Karena kan cuma ada 2 saham nih, H dan G. Berarti C asterisk itu posisinya di angka 9. Di posisi saham yang kedua, G. Oke, coba saya ingin, ini saya minta waktu sekitar 5 menit aja ya. Coba kalian membuktikan apakah betul ZIH itu 0,6270. Dengan rumus tadi, ZI sama dengan BI dibagi sigma EI kuadrat dikali ERBI min C asterisk. C asterisknya di posisi C saham yang terakhir yang dipilih. Kan itu kan H dan G, berarti yang di G C asterisknya, yang angka 9. Selisih dikit, Bu. Berapa banyak? Coba jadi berapa itu? 0, berapa? 0,6274. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Berarti 0,6270 sekian. Artinya selisih 0,00 sekian gitu ya. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Novianto Bayu, Bu. Oh, dengan Novianto. Oke, Novianto Bayu. Oke, berarti itu 0,6270 sekian. Artinya desimalnya 0,000 sekian ya Novianto ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sama nggak? Sama Ibu. Sama ya, oke. Yang penting gini, yang penting sudah ada yang buktikan bahwa sama jawabannya. Kalau ada beda selisih nggak masalah ya, kalau ini masalah pembulatan. Kemudian setelah menghitung ZI-nya, baru kita hitung WI-nya. W itu sama dengan WA, WB gitu, berarti weighted-nya, bobotnya. Nah, rumus W itu apa? Di sini ada rumus W-nya. Ya, di bagian terakhir nih, rumus WI-nya itu ada di bagian terakhir, di halaman 436. 436. Rumus WI-nya ada nggak langsung? Oh, ini mah langsung dimasukkan ke dalam. di atasnya. Rumus WI-nya itu ada di halaman 434. WI sama dengan Z dibagi dengan sigma Z-nya. Ya, WI sama dengan Z dibagi sigma Z-nya, atau langsung lihat contohnya aja, nilai W itu kita lihat itu ada 0,551 itu apa? Yang Z-nya ya. Nah, berarti 0, hitung dulu ZI untuk H itu kan 0,6270, berarti 0,6270 dibagi dengan 0,662 itu apa? Dari jumlah akumulasinya ya, 0,662. Betul nggak? Ini coba kan ZH dengan ZG itu kalau jumlahkan berapa? 0,7257 kan ya? Oke ya, jadi menghitung nilai W itu rumusnya berapa nilai Z gitu ya, nilai Z dibagi nilai ZH dibagi dengan total Z-nya. Oke ya, nilai ZH, nilai Z yang H dibagi total Z-nya yang 0,725 itu adalah sebesar ini, 0,86. Betul nggak? Z 0,6270 dibagi 0,72 sekian, betul nggak sama dengan 0,86? Ini yang kursor saya, ini. 0, betul ya. 0,6270 dibagi 0,72 sekian sama dengan sekian ya. 0,86 sekian kan? Nah, ya, karena WAWB sama dengan 1, maka nilai G ini harus 1 dikurang WH. 1 dikurang 0,8640 sekian hasilnya. Dan itu harus dibuktikan pada saat kita mengoperasikan nilai ZG. Nah, jadi jelas dari sini. Dengan demikian, karena dari 10 saham hanya ada 2 saham yang akan membentuk portofolio optimal, maka posisi C-nya itu di posisi saham kedua. Dengan demikian kita bisa hitung dulu berapa Z-nya, kemudian menghitung berapa W-nya, sehingga kita dapat informasi bahwa dari sekian nominal nilai investasi kita, maka 86,4%-nya dialokasikan ke saham H, yang 13,60%-nya dialokasikan ke saham G. Selesai. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Bisa paham ini? Nah, ini emang kalian nggak bisa sekarang udah misalnya sekarang udah ngerti nih langkah-langkahnya, tapi nanti dilupakan, nanti dibuka lagi, dilatih lagi minggu depan. Saya jamin lupa pasti. Karena terbatas otak kita. Kalian kuliah bukan cuma portofolio aja, ada mata kuliah lain yang juga sama-sama ruwet, sama-sama rumit, yang juga banyak angka-angkanya. Jadi saran saya, begitu hari ini sudah paham, upayakan nanti di rumah sekitar 15 menit aja mengulang kembali materi, mengulang kembali perhitungannya. Gimana caranya supaya mudah? Kalian kerjakan latihan soal ini yang Tuan Sukrisna. Dicoba dikerjakan, sama aja langkah-langkahnya. Oke, ya, bisa? Bisa dicoba? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. ya, sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau enggak? Silahkan. Ada tugas kan ya?